Oke, screen saya terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya ini? Selamat malam. Selamat malam. Sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi cuaca? Hujan? Di Di Medan cerah. Bekasi cerah. Bekasi cerah. Cerah, Jogja. Papua Barat cerah. Masya Allah. Sekarang Ya, terang bulan. oh, padang bulan ya. Bentar lagi tanggal sunnah ini ya. Ya betul. Waktunya berbekam. Wah, keren. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiy badah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan limpahan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan satu nikmat yang kadang kita lalaikan, yaitu nikmat sehat. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini organ-organ di dalam tubuh kita masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jantung kita masih bisa berdetak tanpa harus kita perintahkan. Sehingga jantung ini akan terus berdetak memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana nantinya darah ini akan membawa nutrisi, glukosa untuk kebutuhan metabolisme di dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga jadilah produk yang namanya energi. Nah, energi yang kita dapatkan inilah yang akan menjadi bekal kita untuk menjalankan aktivitas di dunia ini, tentunya aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya malam hari ini, semoga ini menjadi salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita terus bertolabul ilmi, mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah hari ini ya, salah satu organ di dalam tubuh kita selain jantung yaitu ada namanya pankreas. Pankreas kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk memproduksi salah satu hormon yang sangat penting di dalam tubuh kita, yaitu disebut dengan insulin. Sehingga insulin inilah nantinya akan mampu untuk mengikat glukosa yang kita makan, sehingga glukosa ini akan masuk ke dalam sel, dimakan sel, sehingga jadilah yang disebut dengan energi. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, jika pankreas ini sudah tidak lagi berfungsi, sehingga tidak akan ada insulin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga glukosa tidak akan bisa menjadi sebuah energi. Maka ketika organ-organ di dalam tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik, alangkah baiknya jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan berdiskusi, sharing bersama, yaitu dengan tema bekam yang aman pada pasien diabetes mellitus. Jadi di awal kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya pasien DM itu tidak selamanya, tidak semua pasien DM itu boleh dibekam, dan tidak semua pasien DM itu tidak boleh dibekam. Sehingga kita harus tahu pasien DM yang seperti apa yang bisa dibekam dan pasien DM yang seperti apa yang tidak boleh dibekam. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Opi tadi, bahwasanya bagaimana SOP bekam yang benar pada pasien diabetes, apakah semua pasien diabetes bisa dibekam dan titik-titiknya mana saja. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan diskusi bersama. Nanti kita perbanyak diskusinya ya, waktu diskusinya. Moga nanti Bapak Ibu bisa kita sharing bersama, sharing pengalaman dan lain sebagainya. Tentunya di sini saya bukan menggurui ya, bukan menggurui, karena di sini saya yakin semuanya sudah terapis dan profesional semua, sehingga banyak juga pengalamannya.
Maka malam ini kita sharing saja dan saya menjadi fasilitatornya, moderatornya untuk sharing nanti ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mengenal salah satu organ di dalam tubuh kita yang di awal tadi sempat saya sebut ya, yaitu yang disebut dengan pankreas ya. Nah, pankreas ini adalah salah satu organ di dalam tubuh kita yang memiliki fungsi Masya Allah luar biasa ya. Kalau boleh saya katakan pankreas ini diciptakan Allah atas bentuk kecintaan Allah kepada manusia gitu. Kenapa? Karena pankreas ini merupakan salah satu organ yang dia bermuka dua. Ya, bermuka dua maksudnya bukan konotasi negatif ya, tetapi di sini kenapa saya katakan bermuka dua? Karena gini Bapak Ibu sekalian. Lihat ini pankreas. Pankreas itu salah satu organ di dalam tubuh kita yang memiliki dua jenis sel. Ya, dua jenis sel. Yaitu sel alfa dan sel beta. Nah, di sini coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada di warna ungu. Nah, ini ada namanya alfa sel dan beta sel. Jadi pankreas ini memiliki dua jenis sel. Yaitu sel alfa dan sel beta. Nah, apa fungsi dari sel alfa dan beta? Kenapa harus memiliki dua? Jadi saya sampaikan sedikit bahwasanya sel alfa itu berfungsi untuk memproduksi yaitu salah satu hormon yang disebut dengan glukagon ya. Glukagon. Nah, ini baru awal-awal sudah bikin pusing ini. Ya, saya pelankan ya. Jadi pankreas memiliki dua jenis sel alfa dan sel beta. Sel alfa ini nanti akan memproduksi yang namanya glukagon, hormon glukagon. Sedangkan sel beta dia akan memproduksi yang namanya hormon insulin. Nah, jadi glukagon dan insulin ini fungsinya sangat berbeda. Ya. Sangat berbeda tetapi saling melengkapi, membuat sebuah keseimbangan. Jadi gini, glukagon itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan glukosa. Untuk memberikan glukosa. Sedangkan insulin fungsinya untuk memasukkan glukosa. Jadi sebagai contoh gini, Bapak Ibu, ketika kita sedang puasa atau ketika kita sedang lapar, ya, maka kita tidak akan memberikan makanan di dalam tubuh kita. Ketika nggak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kekurangan glukosa. Padahal glukosa inilah yang dibutuhkan sel untuk melakukan metabolisme sehingga jadilah energi. Oke, saya ulangi. Ketika kita berpuasa, tidak ada asupan glukosa di dalam tubuh kita akan menjadi lemas karena sel tidak diberi makan glukosa. Gitu. Nah, ajaibnya adalah ketika kita lapar, sel alfa tadi akan bereaksi di dalam pankreas. Dia akan memproduksi yang namanya glukagon ya. Glukagon ini diproduksi. Nah, fungsi dari glukagon apa? Glukagon ini nanti fungsinya adalah untuk menaikkan glukosa. Jadi glukosa yang ada di lemak itu diambil, dibongkar. Makanya orang puasa itu lemaknya akan diubah menjadi glukosa kemudian diubah menjadi energi. Nah, makanya orang yang berpuasa nanti itu insya Allah lemaknya akan hilang ya, karena akan menjadi makanan untuk tubuh kita karena nggak ada glukosa. Itu fungsi glukagon. Sedangkan fungsi dari insulin adalah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel ini gitu. Jadi ketika kita kenyang nanti habis makan, nah itu kan banyak makan nasi, ya banyak makanlah minum teh hangat, banyak glukosa di dalam tubuh kita, sehingga glukosa ini harusnya masuk ke dalam sel sehingga dimakan sel. Nah siapa yang membawa? Yang membawa adalah insulin. Oke, jadi inilah fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Ada yang namanya glukagon, ada namanya insulin. Ya, berbeda, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga tubuh kita. Oke.
Itu ya. Jadi glukagon untuk meningkatkan glukosa, sedangkan insulin untuk menurunkan glukosa di dalam darah agar bisa masuk di dalam sel untuk dimakan sel menjadi energi gitu. Nah, ketika tidak ada insulin, ketika pankreas sudah rusak, nah, maka dia tidak akan lagi mampu memproduksi insulin atau insulinnya sudah rusak ya. Jadi ketika kita terlalu banyak makan manis, terlalu orang Indonesia ya, orang Indonesia itu senangnya kan gini ya, mayoritas ya, tidak semuanya tapi banyak ya. Jadi makan nasi, kemudian lauknya bergedel ya kan. Kemudian ditambah mie ya. Setelah itu pakai kerupuk. Nah, selesai itu makan minumnya teh manis. Oh, mantap itu. Jadi isinya karbo semua, isinya glukosa semua gitu ya. Sehingga ketika terlalu banyak glukosa di dalam tubuh kita, pankreas ini akan kebingungan. Dia harus mengeluarkan banyak insulin, memproduksi banyak insulin ya. Sehingga lama-lama kerja pankreas semakin berat. Ketika dia kerjanya semakin berat, lama-lama tidak lagi mampu memproduksi insulin dengan baik. Sehingga jumlah insulinnya ini berkurang. Ketika jumlah insulinnya berkurang, sedangkan glukosa banyak, maka glukosa nggak bisa dimasukkan ke dalam sel karena nggak ada insulin. Sehingga glukosa akan mengendap di pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan kadar gula darah tinggi atau disebut dengan diabetes mellitus. Itu ceritanya ya. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Apa diabetes mellitus? Jadi diabetes merupakan suatu penyakit menaun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Oke, saya ulangi, diabetes adalah suatu penyakit menaun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal. Jadi glukosa di dalam darah itu banyak sekali. Gini, Bapak Ibu, saya analogikan gini. Bapak Ibu pernah membuat larutan gula, coba air ya, air di dalam gelas, kemudian ditambahin gula banyak 0,5 kilo misalnya. Yang terjadi apa? Air tersebut jadi kental atau encer? Jadi kental. Itulah pembuluh darah. Ketika banyak glukosa di dalam darah, maka darah akan menjadi kental. Ketika darah itu kental atau disebut dengan vikositas ya, vikositasnya tinggi. Ketika dia kental, maka oksigen akan berkurang ya. Dia nggak bisa mengikat oksigen. Oksigen berkurang, nutrisi berkurang, sehingga apa? Maka dari itu orang-orang dengan diabetes itu akan mudah lelah, mudah letih, dan mudah terkena penyakit-penyakit lainnya. Karena kebutuhan oksigen itu tidak tercukupi dengan baik. Nah, gitu ya. Itu analoginya. Nah, nilai normal gula darah itu berapa? Jadi gini, pengukurannya itu ada yang disebut dengan gula darah sewaktu atau GDS. Normalnya kalau GDS itu kurang dari 200 ya, diukur dengan alat ya. Alatnya sekarang banyak terjual, kurang dari 200. Sedangkan kalau darah puasa, jadi ngukurnya ini, GDS itu orang habis makan langsung diukur boleh. Orang habis aktivitas diukur boleh. Itu namanya GDS, gula darah sewaktu. Itu tidak boleh lebih dari 200. Ketika lebih dari 200, maka ada kemungkinan dia terkena diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaannya lagi apa? Ada namanya GDP, gula darah puasa. Jadi 2 jam biasanya sebelum diperiksa, dia dipuasakan dulu. Suruh puasa dulu. Kemudian dicek. Nah, normalnya berapa? Normalnya kurang dari 126. Nah, nilainya beda. Ini harus hati-hati ya, teman-teman terapis nanti ketika mau mengecek, jangan keliru. Ketika ada pasien datang, misalnya,
Bisa pasien datang, kemudian dia habis makan, dia nggak puasa, kemudian kita cek gula darahnya misal 180. Nah, itu tandanya apa? Berarti gula darahnya normal gitu. Tetapi ketika dia sudah puasa 2 jam ya, kemudian kita cek kok gula darahnya 150. Nah, itu artinya apa? Artinya gula darahnya tinggi. Maka ada kemungkinan dia terkena yang namanya diabetes mellitus gitu. Jadi jangan salah antara gula darah suatu dengan gula darah puasa. Ya. Nih. Kemudian ini lagi yang sering menjadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan teman-teman terapis itu jenis-jenis diabetes. Jenis diabetes itu sebenarnya ada 4 ya. Tapi yang sering dijumpai adalah 2 ini. Yang pertama adalah diabetes tipe 1 ya, yaitu diabetes yang disebabkan tidak adanya produksi insulin. Jadi pankreas itu sudah tidak mampu lagi memproduksi insulin. Sehingga apa? Sehingga gula darah nggak bisa masuk lah, nggak bisa dimakan oleh sel gitu. Inilah yang disebut dengan gula darah diabetes tipe 1. Ya, biasanya cirinya adalah pasiennya mendapatkan suntikan insulin. Ya, jadi diberi insulin suntik. Karena pankreas sudah tidak memproduksi insulin lagi. Kemudian ada diabetes tipe 2, yaitu disebabkan karena insulin yang dihasilkan pankreas itu nggak cukup. Misal gini, ada orang insulin itu ibarat busnya atau truknya. Jadi banyak orang nih, ada 100 orang. Sedangkan pankreas, angkutannya atau mobil bisnya atau truknya itu cuma 5. Sehingga masih banyak orang yang tidak dapat naik truk atau naik bus. Sehingga banyak penumpukan orang-orang ini di jalan. Nah, itu analoginya gitu. Ya. Banyak glukosa, tetapi insulinnya sedikit, maka akan menyebabkan glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam otot, hati, sel, dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa diubah jadi energi. Dia akan ada di pembuluh darah. Maka inilah yang disebut dengan diabetes tipe 2. Ya, karena insulinnya cuma sedikit atau insulinnya sudah resisten. Resisten itu dia udah nggak mengenali lagi. Nah, dia udah rusak. Ini diabetes tipe 2. Biasanya orangnya akan diberikan obat oral biasanya, glibenclamid atau yang lainnya gitu. Jadi ada 2 jenis tipe. Kemudian ada DM gestasional, yaitu DM pada saat hamil. Biasanya orang hamil itu gula darahnya juga tinggi, ya. Ini biasanya DM gestasional. Kemudian ada DM tipe lain, ya, yang disebabkan karena obat atau DM pada anak itu juga ada. Nah, inilah jenis-jenis diabetes mellitus Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang namanya diabetes kering dan basah ya. Yang sering menjadi pertanyaan, ini DM-nya kering atau basah. Jadi dalam medis itu nggak ada ya. Nah, kemudian ini tingkat kejadian diabetes. Diabetes menjadi salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian nomor 4 di dunia. Wah, ngeri ini Bapak Ibu. Nomor 1 itu hipertensi, masih dikuasai oleh hipertensi, obesitas, stroke ya, diabetes. Nah, ini diabetes menjadi peringkat keempat penyakit terbanyak di dunia. Nah, ini tahun 2013 sampai 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya, dari 3 sampai ke 5. Wah, Masya Allah. Ini peningkatannya sangat tinggi. Kenapa? Karena sekali lagi makanan yang kita konsumsi. Ya. Karena itu tadi orang Indonesia suka makan nasi, lauknya berdel, kemudian mie, ya, minum teh hangat. Nah, ini sudah lengkap dia. Ya. Nah, ini faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Apa saja sih? Yaitu usia lebih dari 40 tahun. Biasanya memang usia ini menjadi salah satu faktor resiko semua bagi penyakit ya, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Karena sudah ketidakmampuan sel dalam berfungsi dengan baik ya. Kemudian riwayat kehamilan diabetes, keluarga dengan diabetes, makanya keluarga keturunan ini juga berperan ya. Makanya kita sekarang
jadilah pribadi yang sehat sehingga nanti akan melahirkan generasi-generasi yang sehat itu. Ya. Kemudian riwayat melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 4 kilo dan malah atau kurang dari 2,5 kilo. Ini nggak usah banyak-banyak. Kemudian ini ada faktor yang dapat dirubah Bapak Ibu. Jadi yang dapat dirubah sebenarnya, kalau tadi nggak bisa dirubah, kalau ini bisa dirubah. Apa saja yang bisa dirubah? Satu, kegemukan. Maka dia janganlah menjadi gemuk ya. Jadi proporsional lah gitu ya. Gemuk karena apa? Makan dan kurang aktivitas. Makan banyak boleh? Boleh, asal ada aktivitas gitu. Nah, ini kurang aktivitas. Apalagi sekarang ini kita disibukkan dengan gadget dan juga pesanan-pesanan online ya. Sehingga dulu itu kita senang belanja, shopping, nemenin istri gitu ya. Di mall, capek ya, jalan terus. Sekarang tinggal pesen aja, datang sendiri. Wah, ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mengurangi aktivitas gitu ya. Kemudian ada dislipidemia ya atau kolesterol tinggi. Ya, ini kolesterol tinggi. Kemudian riwayat penyakit jantung, hipertensi dan diet yang tidak seimbang. Ini menjadi faktor resiko. Ada lagi faktor resikonya sebenarnya Bapak Ibu yaitu ya stres atau cemas ya, faktor psikologis. Karena di sini saya menemukan sebuah artikel yaitu systematic review meta analisis. Kalau dalam sebuah artikel itu piramidanya ini paling tinggi ya, paling tinggi, paling atas ya. Jadi sahih gitu kalau dalam ini ya hadis ya. Jadi dia bagus lah. Gitu. Nah ini ada hubungannya antara cemas dengan diabetes. Maka cemas ini sangat-sangat berpengaruh pada diabetes. Nah, orang sebelum diabetes dia cemas, kemudian diabetes tambah cemas lagi, wah muter jadi ya, bahaya. Maka kita nanti harus bisa mengurangi kecemasan kita juga, mengontrol kecemasan agar tidak mudah terkena diabetes. Gitu. Nah ini gejalanya ada gejala-gejala utama ya, ada 3 yaitu poliuri, sering kencing terutama di malam hari, kemudian ada polifagia, cepat lapar. Nah, cepat lapar karena makanannya tidak sempurna menjadi energi ya. Jadi dia akan mudah lapar. Itu atau disebut dengan polifagia. Kemudian sering haus atau disebut dengan polidipsi. Nah, itu adalah faktor gejala utama. Tapi ada gejala tambahan Bapak Ibu, yaitu berat badan tiba-tiba turun drastis. Nah, maka ketika Bapak Ibu pengen kurus, nggak usah diet. Penyakit diabetes itu bisa membuat kurus. Tapi naudzubillah jangan sampai kita terkena diabetes ya. Kemudian yang kedua adalah kesemutan Bapak Ibu. Nah ini ciri khasnya ya. Kemarin di grup itu banyak sekali pertanyaan ya yang bertanya ketika kesemutan di tangan, di kaki apakah boleh dibekam? Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau dia ada riwayat diabetes ya, ada riwayat diabetes, kemudian dia terjadi kesemutan ya atau kebas, itu bahaya kalau dibekam di area itu. Kenapa? Karena kebas dan kesemutan itu menandakan adanya neuropati ya, saraf-sarafnya sudah rusak. Nah, ketika saraf rusak, aliran darah nggak maksimal di sana, dibekam terjadi perlukaan, itulah awal mula terjadi luka gitu. Maka kita hati-hati ya, bijak dalam membekam. Nah, kemudian ada lagi tandanya gatal di daerah kemaluan wanita karena imunitas penderita diabetes itu menurun sehingga mudahlah terkena infeksi terutama pada wanita, keputihan biasanya ya. Bisul itu juga ya. Penglihatan kabur ya, ini namanya retinopati ya. Jadi matanya kelihatan kabur, cepat lelah ya, cepat lelah. Ngantukan itu juga. Nah, di sini ada yang ngantuk nggak ini? Kalau mudah ngantuk ini dicek gula darahnya ya. Impotensi pada pria. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi masalah utama saat ini ya. Banyak penderita diabetes mengalami impotensi sehingga akan menyebabkan kerusakan rumah tangga. Wah inilah bahayanya ya. Maka disinilah nanti akan ada produk sinergi bekam harmoni. Oh, salah satunya mengatasi masalah impotensi pada pria. Nah ini besok kita bahas. Oke, kemudian mengapa orang diabetes harus berhati-hati dengan kaki nih, Bapak Ibu? Jadi masalah kaki ini penyebab penting ya. Biasanya para penderita diabetes itu sering sekali mengalami luka. Nah, maka itu
menjadi pertanyaan, apakah bekam aman untuk pasien diabetes? Nah, bisa jadi aman, bisa jadi tidak. Nah, nanti kita bahas. Ini karena biasanya pasien diabetes itu akan terjadi yang namanya neuropati, Bapak Ibu. Neuropati itu saraf yang mati. Biasanya saraf yang mati adalah saraf-saraf yang jauh dari jantung. Contoh yaitu di ekstremitas. Makanya kaki itu menjadi prioritas utama si luka itu untuk tumbuh di situ. Nah, maka hati-hati nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini komplikasinya ada jantung. Jadi kalau boleh saya katakan diabetes ini menjadi salah satu penyakit penyebab penyakit gitu. Salah satu penyebab penyakit. Jadi gagal ginjal itu bisa disebabkan karena diabetes, riwayat diabetes. Jantung koroner bisa disebabkan karena diabetes. Retinopati ya tadi. Itu biasanya kebutaan dan lain sebagainya karena diabetes dan kaki, neuropati. Nah, saraf yang mati. Ketika saraf ini mati, kita tidak akan bisa merasakan. Makanya muncullah biasanya kebas. Kebas itu tanda dari neuropati. Saraf di situ sudah mati gitu. Maka ketika itu dibekam, hati-hati. Pembuluh darah juga nggak lancar, nutrisi nggak lancar, sehingga pemulihan daripada si luka tersebut nggak akan maksimal. Itu jadilah malah nanti gangren. Gangren itu sel kulit luka di area tubuh pada pasien diabetes karena kerusakan sel atau kematian sel gitu. Ya, nih dia. Kemudian ada ini tips latihan ya. Jadi ada jogging. Nah, olahraga pada penderita diabetes itu tidak boleh yang hanya menggerakkan sebagian tubuhnya saja. Sebagai contoh gini, badminton. Ya, badminton itu tidak dianjurkan untuk pasien diabetes. Tenis itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia yang gerak hanya tangannya aja, tangan kanan saja, tangan kiri nggak ikut gerak. Ya, jadi dia harus semuanya bergerak sehingga tidak ada otot yang tidak bergerak. Nah, salah satu contohnya adalah jogging. Ya. Kemudian senam, ya bersepeda, kemudian berenang, ini juga bagus. Oke. Nah, bagaimana Islam memberikan solusi pada penderita diabetes? Nih. Jadi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekali lagi bahwasannya penyakit diabetes tadi sebabnya karena apa toh? Karena banyak sekali ya ada faktor makanan, aktivitas dan lain-lain. Padahal tubuh kita itu memiliki hak atas diri kita. Rasulullah itu sudah bersabda bahwasanya sesungguhnya tubuhmu itu punya hak atas dirimu ya. Jadi ketika kita memenuhi hak-hak tubuh kita, misal hak untuk makan, makan yang seperti apa ya, kemudian hak untuk aktivitas, tubuh kita selain makan itu juga harus aktivitas. Jangan sampai kita kasih makan saja nggak ada aktivitas. Nah, ya itu hak tubuh, hak untuk istirahat, hak untuk terbebas dari stres. Inilah hak-hak tubuh kita, Bapak Ibu, yang harus kita penuhi. Nah, mengingat maka disinilah ada bagaimana Islam memberikan solusi. Kalau boleh saya katakan ini Bapak Ibu. Jadi hak-hak tubuh apa saja sih yang harus kita penuhi? Kalau kita belajar di dalam kedokteran fungsional itu ada namanya the root of disease ya, akar dari penyebab penyakit. Apa saja akarnya? Yaitu hak-hak sebenarnya ini adalah hak-hak tubuh yang jarang kita penuhi. Sebagai contoh adalah tidur. Tidur itu menjadi akar penyebab penyakit, salah satunya diabetes. Ketika kita terganggu pola tidur kita, ya stres, maka glukosa akan naik, ya kadar glukosa darah akan naik. Stres tadi menjadi penyebab utama dari
diabetes mellitus. Kemudian exercise, olahraga. Ketika kita jarang sekali olahraga, jarang beraktivitas, maka akan menjadilah penumpukan glukosa ini tidak diolah jadi energi, sehingga dia akan numpuk di pembuluh darah, jadilah diabetes mellitus. Nutrisi, makanan yang kita makan, glukosa itu bagus, tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Yang manis itu bagus. Nah, ya, manis itu bagus, tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Ya, kurma itu bagus ya, tapi jangan sekali-kali makan kurma langsung 5 kilo ya, bahaya. Nggak, apalagi madu. Wah, madu itu bagus sekali itu ya, madu yang asli. Nah, tapi sepalsu-palsunya madu itu lebih baik daripada sirup, mohon maaf ya, karena sirup itu full gula. Oke, kemudian ada relationship, hubungan, kemudian trauma, microorganism, kemudian environmental, polutan atau polusi. Nah, ini menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Maka kita penuhilah hak-hak tubuh ini. Nah, bagaimana memenuhinya kita harus tahu caranya ya. Bab nutrisi, bagaimana sih Islam memandang nutrisi itu, memberikan nutrisi. Jadi Islam sudah mengaturnya Bapak Ibu. Jadi ingat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ya. Sekalian manusia makanlah yang halal, baik dan alami. Ya, jadi ada 3 kata kunci, halal, thayyib dan alami. Itu yang menjadi kata kunci. Jadi lebih banyaklah makan sayur dan buah ya daripada makan karbo. Nah, itu. Nah, karbo sumber utama glukosa. Ini ya hati-hati ya. Kemudian meskipun halal thayyib alami, tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan ya, karena Allah berfirman wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Madu itu bagus sekali ya. Bahkan Allah itu menegur Rasulullah ketika Rasulullah tidak mau lagi minum madu. Karena apa? Karena menjaga perasaan Aisyah. Oh, ini ceritanya panjang ini. Jadi bisa nanti kita ceritakan pada saat di Bekam Harmoni ya. Karena ini berhubungan dengan suami istri. Ya, menarik ini, harmonisasi antara Nabi Muhammad dan Aisyah, sehingga menjaga perasaan Aisyah sampai-sampai Nabi Muhammad gak mau minum madu lagi. Tapi Allah tegur ya di dalam Al-Qur'an. Masyaallah keren. Nah, ini nutrisi, kemudian apalagi bab tidur ya, bab tidur. Tidur yang baik pada kapan? Malam hari Bapak Ibu ya. Pukul 9 sampai jam 3, yaitu puncaknya memproduksi hormon melatonin. Kalau sesekali nggak apa-apa, kalau untuk belajar ya ada faedahnya. Kalau hanya untuk begadang ya jangan. Nah, ini polutan banyak sekali sekarang, itu polutan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tanpa sadar bangun tidur kita sudah menghirup polusi udara ya. Polusi udara, kemudian sikat gigi, gosok gigi, mandi, sampoan, itu semuanya adalah banyak polutan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, polutan inilah menjadi penyebab nanti terjadinya kerusakan sel-sel dalam tubuh kita. Ketika masuk di pankreas, rusaklah pankreas sehingga tidak mampu memproduksi insulin lagi. Terjadilah proses namanya diabetes mellitus. Karena salah satu penyebab DM ternyata adalah radikal bebas, Bapak Ibu. Ya, terlalu banyak radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Mikrobiom ya, ini keseimbangan ya, homeostasis ya. Nah, ini adalah solusinya Bapak Ibu dengan pendekatan holistic Islamic integrative care. Artinya apa? Holistik. Holistik itu adalah memandang manusia secara utuh. Manusia tidak hanya berupa jasad. Jadi ketika pasien DM tidak hanya diobati masalah gula darahnya aja, fisiknya aja, tidak. Tapi juga manusia ingat punya kolbu, punya hati ya, punya pikiran. Sehingga itulah diperbaiki juga. Karena salah satu penyebab DM, salah satunya adalah stres. Maka tenangkanlah, hilangkan stresnya, tenangkan hatinya. Itulah pandangan secara holistik. Holistik tidak cukup jika tidak Islamik, kan gitu. Ya, sekarang banyak sekali terapi-terapi holistik, tetapi keluar dari akidah. Itu yang bahaya. Maka di sini butuh Islamik. Ya. Kemudian integratif, kita tidak hanya komplementer, tapi terintegratif. Jadi artinya apa?
Artinya adalah tidak langsung fanatik, bekam semuanya, enggak. Tetapi kita kombinasikan, integrasikan dengan pengobatan lainnya. Dengan herbal, dengan ibadah, dengan aromaterapi, ya. Kemudian dengan pengobatan-pengobatan medis juga jika diperlukan dalam kegawatan. Jadi kita tidak sepenuhnya menolak ya pengobatan medis, butuh kita ya, jadi terintegrasi. Nah, inilah moto kita Bapak Ibu, Holistic Islamic Integrative Care atau HIIN Care ya. Ini pendekatan yang bisa kita berikan, tapi malam ini kita akan bicara masalah bekam ya. Nah, ini manusia ingat holistik ya, kolbu, jasad, kolbu dan psikis. Tapi prioritas kita adalah hati, kolbu ya. Karena ingat stres itu menjadi berperan penting sekali dalam penyakit ya, pemburukan penyakit. Maka kita perbaikilah hatinya. Nah, ini bekam pada pasien diabetes ini yang ditunggu-tunggu ya. Insya Allah kita bahas malam ini. Bekam pada pasien diabetes boleh nggak sih? Menurut Bapak Ibu boleh nggak? Boleh ngomong ya? Monggo, kita komunikatif aja. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Oh. Ada yang mengatakan nggak boleh? Ada. Boleh. Oke, boleh ya. Ya, kita lihat. Apa sih bekam? Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin untuk mengulang-ulang karena siapa tahu di sini ada juga yang belum menjadi terapis, baru seorang pasien sehingga nanti bisa untuk lebih mengenal tentang bekam sehingga tertarik untuk mempelajari bekam lebih lanjut ya. Jadi di sini ada bekam. Apa sih bekam itu? Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, inilah bekam itu pengobatan yang pasien yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena dibawa oleh manusia istimewa dan pada saat peristiwa istimewa. Siapa manusia istimewa? Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa istimewa adalah Isra Miraj. Ya, karena tidak ada sebuah peristiwa yang dalam waktu satu malam ya sampai ke langit, masya Allah, itu peristiwa istimewa. Maka wasiatnya istimewa, yaitu bekam. Nah, apa sih bekam? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bekam adalah pengeluaran darah dari permukaan kulit perifer. Jadi bekam itu pengeluaran darah dari kulit perifer. Ingat, kulit perifer, ujung ya, atau tepi, tepi. Jadi tidaklah kulit bagian dalam gitu. Jadi bekam ini bukan mengeluarkan darah dari pembuluh darah, arteri atau vena. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga insya Allah resikonya sangat kecil. Ya. Ibarat kata kulit ini kita cubit, congkel ya. Kita colek. Gitu aja. Jadi resikonya nggak sangat besar jika dilakukan dengan benar, profesional gitu ya. Nah, inilah bekam, yaitu penghisapan dengan jalan penghisapan, kemudian perlukaan ringan pada kulit bagian luar dan penghisapan kembali. Jadi ada 3 tahap: penghisapan, perlukaan, penghisapan kembali. CPC, cupping, puncture, cupping. Ini bekam. Nah, kemudian teorinya apa sih? Bekam kenapa bisa untuk meningkatkan kesehatan, kemudian menjadikan seseorang itu bisa sehat, imunnya meningkat, ya, tensinya bisa turun. Kenapa? Karena ini teorinya, ini salah satu penulisnya, masya Allah, ini keren ya, Abdullah Al-Bedah. Kemudian ada banyak sekali penulisnya ini, dan ini guru-guru kita bersama yang menemukan teori bekam. Masya Allah. Semoga Allah berkahi ilmunya beliau. Ya, ini ada teori pain reduction effect, jadi bekam dapat menurunkan nyeri. Nah, yang ingin saya bahas malam ini adalah ini, Bapak Ibu, tentang blood detoxifikasi teori sama nitric oxide teori. Ya, kenapa ini? Karena gini, blood detoxifikasi artinya adalah bekam mampu mengeluarkan sampah, mengeluarkan racun. Jadi bekam ini sebagai detox. Ya, detox. Salah satu bentuk sampah metabolisme di dalam tubuh kita adalah apa-apa yang tidak jadi
energi. Salah satu contohnya adalah glukosa yang terlalu banyak. Ini disebut dengan GPS. Nah, causative pathological substansi. Maka inilah yang nanti akan dikeluarkan melalui bekam. Itu. Kemudian apa? Nitrate oxide teori. Apa? Ketika diberi ada meningkat, ketika dilakukan bekam akan terjadi peningkatan yang namanya nitrate oxide atau NO. NO ini akan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah akan semakin lancar, oksigenasi akan berjalan dengan baik. Inilah resiko, menurunkan resiko terjadinya gangren atau luka pada pasien diabetes. Ya, ketika NO-nya banyak. Nah, ini yang harus kita penuhi nanti. Dengan bekam ini mampu sebagai blood detoxifikasi dan mampu untuk melancarkan sirkulasi melalui teori nitrate oxide. Nih. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwasanya bekam ini mampu untuk mengeluarkan oksidan bebas atau radikal bebas. Nah, ini ya. With capping therapy effect on oxidative stress based on biochemical parameter. Nah, ini keren ini. Jadi dia mampu mengeluarkan sampah-sampah ya, oxidative stress. Nah, padahal sampah metabolisme atau radikal bebas tadi salah satu penyebab terjadinya diabetes. Sehingga dengan bekam rutin insya Allah akan mengurangi resiko terjadinya diabetes. Gitu. Nah, ini ada artikelnya lagi Bapak Ibu. Jadi saya berani katakan bahwa bekam untuk diabetes ini ilmiah. Ya, dan boleh dilakukan jika dilakukan dengan benar gitu. Nah, nanti coba kita diskusikan bagaimana cara untuk melakukan bekam dengan benar. Ya, sesuai SOP. Nah, ini ada sebuah penelitian Bapak Ibu dan ini penelitian bagus ini ya. Jurnalnya Scopus ini. Jadi kalau dalam tingkatan jurnal itu ada Scopus, ada Sinta. Kalau Indonesia itu Sinta ya. Kalau Scopus itu paling tinggi Scopus 1. Q1 namanya. Nah, ini ada namanya weight capping therapy. Dia untuk masalah hiperlipidemia atau kolesterol tinggi ya, kemudian hipertensi dan diabetes. Dia menggunakan kontrol clinical study ya. Ini udah nggak usah dibahas ini ya. Yang penting hasilnya. Oke, saya jelaskan hasilnya. Jadi bekam kemudian diukur pasiennya bagaimana sih dengan gula darahnya pada pasien diabetes, bagaimana dengan hipertensinya, bagaimana dengan kolesterolnya, dan hasilnya Bapak Ibu dia menyimpulkan bahwa weight capping terapi ini benefit ya memiliki manfaat yang baik sebagai komplementer terapi untuk hiperlipidemia untuk kolesterol tinggi, hiperglikemia ya, diabetes mellitus dan hipertensi. Dan dia bisa sebagai prevention atau dia bisa sebagai pencegahan dan kontrol diabetes mellitus dan kidney disease. Masya Allah. Apa itu gagal ginjal? Jadi bekam ini mampu nih untuk sebagai pengobatan dan preventif Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati. Nah, jadi berbekamlah. Nah, ini hasilnya. Mari kita cek bersama Bapak Ibu. Oh, ini menarik, kelihatan ya. Saya coba tuliskan ya ini. Jadi pertama total kolesterol. Jadi ini ada before cupping ya, before cupping. Ini pasiennya adalah perempuan, ada laki-laki. Kemudian diukur lagi, jadi sebelum bekam itu diukur Bapak Ibu. Diukur kolesterol totalnya, trigliserid, LDL, dan fasting blood sugar. Apa itu? Gula darah puasa. Jadi tadi ya, ingat gula darah puasa normalnya berapa? 70 sampai 110. Tidak boleh lebih dari 125 ya. Nih. Nah, kemudian sebelum bekam diukur dulu. Kemudian pasien dibekam, setelah bekam 3 hari ya, 72 jam 3 hari ya. 3 hari itu dibekam. Ini ada perempuan, ada laki-laki. Dan kita cek hasilnya Bapak Ibu. Kita fokus ke gula darah ya. Karena hari ini kita temanya adalah glukosa atau diabetes. Nih lihat Bapak Ibu, fasting blood sugar.
ya, atau gula darah puasa. Normalnya itu segini, 70 sampai 110. Nah, sebelum bekam ternyata pasien perempuan ini gula darahnya 255. Oke. Normal tidak? Tinggi ini. Diabetes ini sudah. Ya, 255. Pada laki-laki rata-rata dia ada 300 gula darahnya. Nah, ternyata setelah bekam, 3 hari setelah bekam dicek Bapak Ibu. Ini hasilnya, Masya Allah. Dari 255 turun menjadi 150. Turunnya berapa? Turunnya 100. Laki-laki dari 300 turun menjadi 150. Turunnya 150. Turunnya dia tengahnya. Ya, Masya Allah. Berarti ini bekam baik untuk dilakukan pada pasien diabetes. Karena bekam mampu menurunkan kadar glukosa darah. Ini evidence based. Bukan saya yang ngomong, tapi artikel ilmiah, ya, penelitian ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu. Oke, kemudian kenapa sih bekam ini kok bisa untuk menurunkan gula darah? Karena Bapak Ibu ingat tadi ya, gula yang terlalu berlebihan di pembuluh darah itu akan dianggap sebagai CPS. Apa itu? Causative pathological substansi, ya, sampah-sampah penyebab penyakit jika menumpuk. Maka dengan bekam dia akan ketarik, dikeluarkanlah, ya, glukosa darah itu dalam darah bekam tadi. Selain itu, ternyata bekam mampu untuk mempercepat regenerasi dari pankreas. Inilah ajaibnya. Bedanya bekam dengan obat itu apa? Kalau obat, ya, jadi orang diabetes itu nanti diberikan obat, namanya salah satunya adalah glibenclamide, ya, atau metformin dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memacu si pankreas memproduksi insulin. Analoginya gini Bapak Ibu. Ketika pabrik, ya, pabriknya itu sudah rusak, dipaksa untuk produksi bahan-bahan banyak sekali, maka gimana? Tambah rusak, ya kan? Nah, itulah efek obat. Makanya obat itu biasanya dinaikkan dosisnya, naik gitu ya. Obatnya sampailah nanti ujung-ujungnya dokter mengatakan, tenaga kesehatan mengatakan ini harus minum obat seumur hidup gitu. Sampai kapan? Ya sampai dikapanin. Sampai dikapanin. Setelah minum obat nggak mempan lagi karena pankreasnya rusak, maka digantilah dengan suntik insulin. Jadilah DM tipe 1. Nah, ini Bapak Ibu. Tetapi efek dari bekam apa? Ternyata bekam ini mampu juga untuk memperbaiki atau membantu regenerasi dari pankreas. Sehingga bukan memaksa pankreas untuk memproduksi, tapi membantu pankreas untuk tadi, ya, dia mengeluarkan glukosa. Kemudian membantu mengizinkan pankreas untuk meregenerasi tubuhnya sehingga dia akan memperbaiki pabriknya, diperbaiki, ya, gentengnya bocor diperbaiki dan lain sebagainya, jadilah pabrik baru. Insya Allah, ya, ketika rutin berbekam. Nah, bagaimana tips aman? 15 menit lagi insya Allah. Bagaimana tips aman bekam pada pasien diabetes? Inilah yang kita tunggu, ya, kita cari. Jadi jangan sampai meskipun bekam ini bagus untuk pasien DM, jangan sampai kita gegabah. Ya, semua pasien DM, ya, terjadi luka di kakinya, karena ada luka ini, ada gangren, langsung dibekam gangrennya. Ini yang enggak benar, ini salah kaprah. Nah, saya pernah melihat gambar ada gangren pada pasien diabetes dibekam. Naudzubillah, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus pakai ilmu dalam membekam. Oke, bagaimana standar keamanannya? Ini artikel yang saya tulis juga, ya. Kami tulis, ya, ada timnya Dr. Rizka bersama saya dan teman saya dosen Syahrul Ramadan. Kita menulis model standarisasi keamanan dan kualitas bekam. Ya, kita menulis ini, kita memikirkan bagaimana agar bekam ini aman dan berkualitas. Maka kita simpulkan ada 4.
4 hal yang menjadi prioritas utama kami, yaitu praktisioner atau praktisi, praktik, prakteknya, kemudian passion dan paper. Ada 4P. 4P. Kita kenal praktisioner, praktik, passion, dan paper. Apa itu praktisioner? Itu praktisinya atau terapisnya. Praktek itu adalah prakteknya, passion itu adalah pasiennya, paper adalah dokumentasinya. Ini harus benar. Kita ulas satu persatu. Nah, implementasi bekam konsep 4P pada pasien diabetes. Praktisionernya, nah itu orang yang boleh membekam siapa? Yaitu orang yang sudah belajar bekam. Gitu. Jangan sampai hanya ikut webinar, lihat di YouTube, langsung berani bekam. Tapi tolong Bapak Ibu, bagi yang belum pernah ikut pelatihan bekam, silahkan ikut pelatihan bekam standar PBI. Baik itu di bersama kami di Handcare atau di daerahnya masing-masing, silahkan. Ya, sana banyak sekali PBI juga, silahkan. Yang dari Riau silahkan ikut di sana, di Papua itu juga ada. Nanti saya rekomendasikan ke trainer-trainer sana. Atau kalau pengen liburan ke Jogja silakan ya, bersama kami di Handcare. Insya Allah bulan Februari awal kita akan ada pelatihan bekam sunnah ya, sambil liburan. Nah, kemudian pasiennya ini yang penting. Mohon perhatian Bapak Ibu, ini yang penting ya. Jadi pasien itu penting untuk kita cek dulu sebelum kita bekam. Apa yang harus kita cek? Nih, banyak sekali. Yang kita prioritaskan pertama adalah sebelum bekam, ingat edukasi tauhid. Kesembuhan itu milik Allah, bukan pada bekam, bukan pada kita. Wa idza maritu fahuwa yashfin ya. Dan bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini prioritas utama kita. Ingat tadi ya, kolbu prioritas kita. Bukanlah fisik. Oke. Kemudian kedua, lakukan pengkajian secara holistik, baik itu bio, psiko, sosial, culture, dan spiritual. Kemudian di sini Bapak Ibu ini, ketika kita memiliki pasien dengan riwayat diabetes, kita tanya pasien ini, saya ada riwayat diabetes, maka terapis wajib cek gula darah. Minimal GDS atau gula darah sewaktu. Ini minimal ya. Minimal GDS. Maka sebaiknya para terapis itu juga punya alat ini. Karena ini sudah terjual bebas juga. Ya, GDS, gula darah sewaktu. Ini harus punya. Karena jangan sampai pasien datang ke tempat kita, kondisi glukosa darahnya sedang turun. Karena salah satu komplikasi diabetes itu adalah hipoglikemia. Oke, karena glukagon nggak lagi terproduksi, pankreasnya rusak. Tiba-tiba gulanya turun drastis, itu yang bahaya. Pasien shock, udah selesai sudah itu ya. Sulit ditangani kalau hipoglikemia. Lebih baik hiperglikemia daripada hipo. Kalau hipo itu cepat banget. Maka saya maksud di sini adalah pada pasien diabetes itu tidak boleh ketika gula darahnya, ini pada pasien diabetes ya. Tolong dicatat, pada pasien diabetes gula darahnya kurang dari 120 GDS saat itu, jangan dibekam. Karena ketika nanti dibekam, delalah GDS-nya jadi turun, misal jadi 80 atau 100, pasien akan lemes. Inilah yang disebut dengan hipoglikemia, komplikasinya bahaya itu, ya. Jadi rentang normalnya adalah 120 sampai 300. Kemudian terlalu tinggi juga nggak boleh. Kenapa? Karena resiko neuropati tadi, ya, sulit sembuh lukanya nanti kalau habis dibekam. Jadi standar keamanannya adalah gula darah 120 sampai 300 itu aman untuk pasien diabetes insya Allah. Ya, kurang dari 120 nggak boleh. Lebih dari 300 nggak boleh. Maka di sini nanti lebih aman lagi kalau Bapak Ibu pengen aman, cari titik aman 150 aja ya. Minimal 150. Oke. Kemudian ini yang penting ya Bapak Ibu, makanya saya sarankan penting untuk beli alatnya. Inspeksi apakah ada luka di bagian tubuh dan ekstremitas ya. Jadi ketika ada luka di bagian kaki, jangan malah dibekam. Oh Mbak, saya ada luka nih di kaki.
Ibu ada di DM, iya saya DM minum obat rutin, kakinya tungkainya luka. Oh ini harus dibekam, Bu. Bekam, selesai sudah, jadi gangren. Maka ini yang akan menyebabkan bekam dipandang sebelah mata di masyarakat karena ketidaktahuan terapis dalam melakukan terapi gitu. Tidak didasari dengan ilmu. Maka kita hati-hati Bapak Ibu ya. Tuh, ketika ada luka pada pasien diabetes jangan dibekam. Nah, selanjutnya cek tekanan darah. Nah, ini penting. Oke, inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebelum bekam. Kemudian praktek, pada saat praktek pasien diabetes itu resiko infeksinya tinggi, maka kita harus tahu bagaimana pencegahan infeksi. Cuci tangan, ya. Kemudian cuci tangan benar, sterilisasi alat bekam, ingat yang benar ya, desinfeksi area bekam, jangan sampai kotor punggungnya langsung dibekam. Wah, itu resiko infeksi. Kemudian kita gunakan APD yang benar ya, pensiun dan lain-lain. Nah, ini prakteknya. Kemudian apalagi nih? Ini penting. Tipsnya adalah pilih titik yang dekat dengan jantung. Pilih titik yang dekat dengan jantung. Pasien diabetes nggak boleh dibekam jauh dari jantung. Karena dia berhubungan dengan vaskularisasinya. Contoh kaki, nggak boleh dibekam. Bekamlah di punggung saja. Ya. Kemudian pilih prioritas titik. Nah ini, jangan banyak-banyak titik. Maksimal 5 titik pada pasien diabetes. Maksimal 5 titik pada pasien diabetes. Ini bekam basah. Ya, 5 titik. Perhatikan kedalaman penusukan. Jangan terlalu dalam nusuknya. Jadi gantung dan miring. Ini diatur sudutnya nanti Bapak Ibu. Ya, kemiringannya diatur. Jangan tegak lurus, itu jelas dalam nanti. Tapi atur sudutnya untuk menghindari penusukan terlalu dalam. Itu. Kemudian waktu pembekam. Jangan lama-lama. Biasanya 5-7 menit. Kalau pada pasien DM 5 menit saja atau 3 menit. Ya. 3-5 menit. Itu udah maksimal. Jangan lama-lama. Karena ketika lama akan menyebabkan kerusakan pada kulit itu. Hindari tarikan yang terlalu kuat. Jadi jangan ngoyo narik, yang sederhana aja. Satu tarikan saja atau setengah sesuai dengan kemampuan pasien. Minimalkan penusukan. Tusukan juga nggak boleh banyak. Kalau pada pasien sehat atau pada pasien selain DM, tusuk banyak nggak apa-apa, apalagi pada pasien hipertensi bagus tusuk banyak. Tapi pada pasien DM tusukannya jangan banyak-banyak, ya. Kemudian hindari penusukan yang berulang. Ini ada yang coret-coret. Ya, hindari penusukan berulang. Ini yang nggak boleh, Bapak Ibu. Sudah ditusuk, disedot, tusuk lagi. Oh, ini nggak boleh. Pada pasien DM, wah nggak boleh ini, bahaya sekali, ya, tolong diperhatikan. Nah, kemudian tidak memilih titik area ekstremitas, ya, jangan memilih ekstremitas tangan, kaki, kepala, ini sebaiknya dihindari kalau pada pasien DM. Nah, resiko infeksi juga, karena rambut, ya. Kemudian tidak memilih titik di area luka, luka nggak boleh dibekam, ya. Tidak memilih titik di bagian tubuh yang kebas atau kesemutan. Khusus pasien DM tidak boleh bekam di area yang kebas. Misal, tangan saya kebas, Mas, jangan dibekam di situ. Itu resiko neuropati, ya. Tapi non DM silakan, ya Bapak. Bagus. Tapi untuk pasien DM jangan. Itu, ya. Kemudian ini dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi kita tulis semuanya, wujud profesionalitas kita adalah pada dokumentasi. Nah, kemudian titiknya mana yang direkomendasikan ini, Bapak Ibu. Kalau saya boleh mengatakan, inilah titik yang saya rekomendasikan berdasar dari beberapa artikel yang saya baca. Jadi pertama al-kahil boleh ya di sini, di sunat, dan kita kuatkan pankreasnya, kita perbaiki pankreasnya, ya. Ada di titik az-zahr wasati. Az-zahr wasati. Nah, 2 lagi ini opsional Bapak Ibu. Sesuai dengan apa yang dirasakan pasien atau prioritas utama, masalah utama. Jadi seperti ini saya sebagai contohnya. Ada pasien datang, dia mengeluh pundaknya pegel-pegel karena dia mengeluh nggak bisa tidur.
nggak pernah tidurnya nyenyak karena pundaknya pegel-pegel. Nah, dia ternyata menderita diabetes, gula darahnya tinggi. Nah, maka bekam yang kita lakukan, titik yang kita pilih untuk mengatasi apa? Tadi kita penuhi kebutuhan dasar manusia, pasien itu. Apa kebutuhannya? Tidur prioritas. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena pegel pundaknya. Maka atasilah pegelnya. Maka di sini ada azhar a'la, misal ya. Atau ini juga bisa dipindah. Misal dia nggak bisa tidur nyenyak, maka pindahlah di sini. Pindahlah di sini. Di apa ini namanya? Al-Ahda'ain ya, pindahlah di Al-Ahda'ain. Atau dia nyeri pinggang, pinggangnya sakit, ya weslah pindahlah di Khotanul Alawi ya, atau Khotanul Sufla. Atau Al-Wariknya, nggak masalah. Ya sesuai dengan masalah prioritas masalahnya itu. Jadi bukan mutlak di sini ya. Boleh. Asal maksimal 5. Ini untuk pemilihan titik bekam. Itu Bapak Ibu, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, sehingga kita nanti bisa menjadi terapis bekam yang profesional, yang membekam pasien yang membutuhkan kita, tidak malah menambah cedera pada pasien kita. Ya. Ketika ada pasien datang gula darahnya 300, lebih baik kita menolak pasien itu daripada kita menambah cedera pada pasien itu, kan gitu. Ya, itu lebih menyelamatkan pasien daripada kita memaksakan diri malah menambah luka pada pasien. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini ada titipan dari panitia, Bapak Ibu sekalian, kita ada beberapa event di bulan Januari nanti, yaitu ada webinar kesehatan sistem saraf. Nah, ini menarik ini. Jadi saat ini banyak sekali penyakit sistem saraf seperti stroke. Nah, ini nanti akan dibahas lebih utama adalah pada pasien stroke. Stroke apakah boleh dibekam atau tidak? Nah, bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Stroke yang seperti apa yang boleh dibekam? Apakah stroke hemoragik boleh dibekam? Nah, itu nanti akan dikupas tuntas di acara ini. Narasumbernya luar biasa, ini ada Dr. Susi, Masya Allah. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah saraf. Wow. Jadi beliau ini konsultan tumor otak, sehingga sangat paham juga tentang masalah saraf, masalah stroke. Ya, nanti akan dikupas bagaimana sih pengobatan dan pencegahan stroke secara Islamik. Nah, jadi bagaimana pendekatannya tanpa obat. Oh, keren ini. Menarik dari materi dari beliau ini. Agar kita terbebas dari stroke itu gimana. Kemudian ada herbal untuk stroke, nanti akan dibahas oleh Pak Dr. Kintoko ya, pakar herbal Indonesia. Ini juga menarik. Saya mah tambahan saja ya. Melengkapi saja. Ada Pak Dr. Wahyudi Widodo. Nah, ini menarik juga. Beliau akan membahas tentang teknik dan mekanisme kerja bekam pada kasus stroke. Nah, jadi nanti tekniknya stroke, titik-titiknya di mana saja akan dibahas beliau. Gitu. Ini sangat-sangat menarik webinar ini, jadi jangan dilewatkan Bapak Ibu. Silakan segera daftar bagi yang belum daftar. Ada 30 seat kosong lagi untuk mendapatkan bonus-bonusnya. Gitu. Jadi silakan segera daftar Bapak Ibu malam ini, langsung hubungi Mbak Opi atau Pak Hilmawan. Ini ya, masih ada 30 seat kosong. Silakan. Kemudian selain itu di Januari juga ada ya, tadi saya sampaikan sedikit ya tentang bekam untuk impoten ya. Karena sangat menarik sekali saat ini bekam memang bukan hanya untuk masalah kesehatan stroke, diabetes dan lain-lain, tapi juga sudah menjadi gaya hidup ya, yaitu untuk masalah kecantikan dan juga keharmonisan rumah tangga. Bagaimana bekam harmoni ini dikonsep? Ya, insya Allah nanti akan disampaikan pada acara ini. Ini ada 2, yaitu online dan offline. Bagi area Jogja sekitarnya silakan ikut offline karena akan menarik, akan ada prakteknya juga. Silakan nanti praktek, kita demonstrasi dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk praktek. Dan menarik ini ada yang tambahannya adalah bekam api. Nanti ada praktek bekam wajah sama bekam api di perut untuk mengurangi lemak.
Kemudian ada bekam wajah kecantikan, biar tampak glowing ya. Bagaimana metodenya nanti akan dikupas secara dalam bekam harmoni ini. Tidak hanya bekam wajah, tapi juga bekam untuk lemak dan juga bekam untuk vitalitas dan untuk promil. Nah, ini juga bisa. Karena ini yang kita sampaikan nanti evidence based ya, berdasar literatur ilmiah, bukan hanya berdasar omongan belaka. Ya, insya Allah ini. Kemudian Bapak Ibu, ini yang terakhir di bulan Februari nanti akan ada bekam sunnah, pelatihan bekam sunnah. Bagi yang belum mengikuti pelatihan, silahkan boleh ikut pelatihan bersama kami atau silahkan ikut di daerah masing-masing. Yang jelas, tadi ingat, salah satu adab kita untuk menjadi terapis adalah punya ilmunya. Gitu. Ini menarik materi fasilitasnya ya. Bonus menginap ya. Bagi yang ingin refreshing ke Jogja, silahkan kami berikan penginapan. Baik, Mas Nuan, terima kasih banyak. Jazakallah khair kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menunggu hingga jam 9 ini. Semoga lelahnya menjadi lillah. Baik, kita lanjut sesi diskusi ya. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Opi. Monggo Mbak Opi. Baik, ya Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali. Nggih, di sini sudah ada pertanyaan dari room chat Pak Aris. Nah, dari Mbak Sandia Kristari, langsung saja ya Pak Aris. Karena pertanyaannya sepertinya akan banyak ini. Iya. Kalau ada pasien diabetes itu sudah rutin bekam, Pak. Jadi alhamdulillah sudah menunjukkan perubahan. GDS-nya itu sudah normal. Nah, kalau misalnya sudah normal seperti itu, apakah boleh dibekam di bagian kakinya, Pak? Atau tidak boleh? Ya. Mungkin langsung aja Pak Aris. Ya, baik. Jadi gini Bapak Ibu. Pasien diabetes itu sebenarnya normalnya itu harus diukur tidak hanya berupa GDS ya. GDS itu, jadi saya tambahkan ada pengukuran satu lagi yang sangat akurat yaitu HbA1c. Jadi hemoglobin itu adalah pengukuran hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Nah, HbA1c itu harus diukur itunya untuk mengetahui bahwa kadar glukosa darah pasien ini sudah stabil 3 bulan yang 3 bulan 3 bulan yang lalu. Jadi sudah stabil selama 3 bulan. Itu namanya tadi pengukurannya ya. Itu harus diukur itu dulu untuk memastikan bahwa pasien ini sudah stabil. Kalau hanya di GDS itu belum bisa membuktikan bahwa pasien ini stabil betul. Jadi hati-hati gitu. Maka saran saya untuk pasien diabetes ini tetap diukur GDS-nya dan tidak boleh dibekam di area yang jauh dari jantung. Tadi seperti ekstremitas untuk kehati-hatian. Namun kalau bekam kering boleh, nggak apa-apa. Bekam kering insya Allah aman. Asal jangan kelamaan juga. Jadi ada pengalaman bekam kelamaan meskipun bekam kering, tapi kalau kelamaan waktunya itu akan menimbulkan blister. Apalagi pada pasien DM itu cepat banget blisternya Bapak Ibu. Makanya saya berikan tadi maksimal 5 menit lah. 3 menit udah cukup itu pada pasien DM. Ya, takutnya terjadi blister malah terjadi gangren nanti, susah sembuh gitu. Itu untuk kehati-hatian. Ya, berarti tetap harus hati-hati ya Pak Aris ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ini jika pasien yang sudah penderita DM sudah suntik insulin itu masih bisa dibekam tidak ya Pak Aris? Nah, kemudian baik. Oke, jadi pasien yang menerima insulin itu agak gini Bapak Ibu, agak hati-hati. Tadi saya takutnya adalah ngedrop. Jadi terjadi hipoglikemi. Jadi pasien dengan suntik insulin itu baiknya adalah 1 hari jangan suntik insulin dulu atau minimal 8 jam jangan suntik insulin dulu kalau mau bekam. Takutnya habis dibekam ya, habis disuntik insulin ya, habis disuntik insulin kemudian bekam. Jadi insulin menurunkan gula darah, bekam menurunkan. Jadilah ngedrop, jadi hipoglikemia. Maka hati-hati. Ya, begitu juga dengan obat oralnya, jangan diminum dulu saat bekam, gitu. Ya, jadi hati-hati.
bukan dihentikan selamanya insulinnya, tapi dikasih jarak. Jadi misal besok mau bekam, jadi besok sore mau bekam, jadi pagi jangan suntik insulin dulu, gitu, ya. Sampai setelah selesai bekam malamnya misal, atau cek dulu gula darahnya setelah bekam berapa, oh tinggi enggak, gitu. Kalau sudah rendah, jangan suntik insulin. Nanti tambah ngedrop, itu yang bahaya justru. Namanya hipoglikemia. Itu lebih bahaya daripada hiperglikemia. Gitu. Ya, baik. Jadi pengkajian ke pasien ini sangatlah perlu sekali ya Pak ya, sebelum kita melakukan tindakan. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, di sini kenapa pasien DM itu dengan GDS di atas 300 itu nggak boleh dibekam? Dan kalau misalnya memang tidak boleh dibekam, terapi selain dibekam itu apa untuk pasien yang GDS-nya di atas 300? Oke, batasnya 300 ya tadi. Jadi, Bapak Ibu, kita sebenarnya kehati-hatian, aspek kehati-hatian ya. Daripada kita mencederai pasien, lebih baik kita hati-hati. Sebenarnya bisa jadi 300 itu masih bisa dibekam, bisa jadi. Bisa jadi, tapi di sini saya ambil titik amannya. Ya, untuk kehati-hatian kita maksimal 300. Jangan dibekam basah lebih dari itu karena resiko nanti. Nah, untuk terapi lainnya yaitu herbal, insya Allah aman Bu. Untuk pasien diabetes lebih dari 300. Tadi saya ingin sampaikan, saya bukan pakar herbal ya, tapi saya sedikit tahu tentang herbal, sedikit saja. Jadi gini, tadi kan organ pankreas, ingat ya, yang di awal tadi saya sampaikan, itu bentuk pankreas itu seperti apa, Bapak Ibu? Coba jawab. Bentuknya seperti apa itu? Sayur, bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Pare, betul. Pak Bu Suryani, betul. Bentuknya seperti pare. Jadi ternyata Bapak Ibu, ya Allah luar biasa ya. Jadi obat itu sebenarnya mirip dengan organ tubuh kita gitu. Ternyata pare itu memiliki manfaat luar biasa untuk apa? Membantu pankreas untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi perannya dia hampir sama dengan insulin. Hampir sama seperti insulin. Masya Allah. Ya. Dan ajaibnya lagi gini, apa namanya? Ketika kita DM itu juga bisa mengkonsumsi batu sauda, ya, karena akan membantu pankreas untuk memproduksi insulin. Itu intinya, ya. Jadi bagus. Apa namanya? Pare sama batu sauda itu bagus. Ya. Itu Oke. Ya, baik Pak Aris. Kemudian selanjutnya, apakah ada perbedaan Pak DM kering dan DM basah? Dan apakah kerusakan organnya sama? Sepertinya ini udah dibahas tadi ya Pak Aris ya. Tapi Jadi mungkin ulangi, boleh kalau diulangi lagi. Jadi sebenarnya gini, saya nggak tahu istilah bekam kering dan basah ini dari mana ya. Tapi kalau di TCM setahu saya itu juga bukan kering dan basah. Saya baca artikel itu namanya apa ya? Panas dingin kalau nggak salah ya. Kalau di saya lupa, saya lupa, maaf saya lupa. Jadi kalau boleh saya katakan kalau dalam medis itu namanya tadi DM tipe 1, tipe 2 ya, bukan basah kering itu. Itu baik. Ya, baik Pak. Kemudian untuk pasien DM yang memiliki keluhan kebas kakinya, itu titik mana Pak baiknya yang dibekam, yang paling mendekati ke bagian keluhannya? Ya, baik. Saran saya kita ambil sarafnya dari atas ya. Jalurnya yaitu ada di khotanul alami ya, di lumbal. Di lumbal, Bapak Ibu. Jadi boleh dibekam di area lumbalnya aja. Untuk yang mengalami kebas di kaki sambil ditambah pijat sederhana Bapak Ibu. Jangan pijat yang kuat-kuat. Pijat sederhana. Itu akan jauh lebih baik ya. Dipijat-pijat, dilus-lus gitu ya, sederhana. Bukan pijat keras ya, tapi lus-lus sederhana gitu. Itu akan menstimulus saraf-sarafnya gitu. Jadi jangan dibekam malah kalau kebas di area kaki gitu. Karena itu resiko neuropati tadi.
alirannya nggak lancar. Itu Ya, baik Pak. Kemudian apakah bekam itu sebenarnya ini terapi bekam itu bisa untuk mengobati diabetes atau hanya bisa mengurangi atau sebagai pencegahan saja gitu Pak? ya, jadi gini, kita serahkan semuanya kepada Allah ya. Karena Allah lah yang berkuasa. Ketika Allah berkehendak, jangankan bekam, ya kita bacain Al-Fatihah saja sembuh, bisa sembuh kalau Allah berkehendak kan gitu. Kalau dia bekam ini ya secara ilmiah tadi dia dapat mengontrol gula darah dan dia mampu untuk membantu pankreas. Jadi membantu meregenerasi gitu. Jadi kalau saya gini, semoga saya tidak keliru. Daripada minum obat seumur hidup, lebih baik bekam seumur hidup. Gitu. Karena dengan bekam kita dapat pahalanya, dapat manfaatnya. Gitu. Kalau bisa dikendalikan, gula darah bisa dikendalikan dengan bekam, kenapa harus minum obat kan gitu? Ya, karena banyak efek samping dari obat. Kalau bekam, insya Allah aman. Itu kalau saya. Baik. Selanjutnya Pak Aris, untuk pasien yang memiliki riwayat DM, kemudian ada komplikasi gagal ginjal, kemudian hipertensi, itu bagaimana ya kombinasi untuk bekamnya? Mungkin titik bekamnya ya Pak. Ini termasuk masalah berat ya, masalah berat ini. Jadi kita ketika pasien datang itu kita sebagai terapis bekam bukan sebagai apa ya langsung menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh kayak pegadaian aja. Jadi pasien udah mengeluh DM, gagal ginjal, hipertensi, bukan langsung kita bekam semua itu. Kita atasi semua hipertensinya, DM-nya, ginjalnya enggak. Tapi ingat, pasien DM 5 titik prioritas Bapak Ibu. Jadi ingat prioritas masalah pasien saat itu apa. Ketika dia datang tadi ngeluh nyeri lehernya, kemudian nggak bisa tidur, maka atasi itu dulu. Siapa tahu dengan tidur nyenyak, gula darahnya bisa turun. Gitu. Ya, barulah datang berikutnya 1 bulan kemudian atau 2 pekan kemudian barulah kita atasi masalah lainnya, misal masalah hipertensinya, gitu ya, titiknya, kemudian masalah ginjalnya, gitu. Jadi bertahap, bukan langsung sekali jalan, zoom, gitu bukan. Itu. Ini yang sering saya sampaikan pada saat pelatihan ya, ada studi kasusnya tentang hal ini. Karena kita ingin mencetak terapis yang bukan sembarangan, tapi profesional. Kan sekali pasien datang langsung selesaikan semua masalah, enggak. Tapi kita lihat kondisi pasien. Karena beda. Bekam pada pasien sehat dengan pasien sakit itu beda, Bapak Ibu. Gitu. Gitu, Bu. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, untuk pasien DM tipe 1 yang sudah menahun, apakah efektif untuk dibekam? Nah, dan bekamnya itu berapa kali untuk tiap bulannya? Atau sekali atau 2 kali? Kemudian untuk luka gangren itu Pak, apakah boleh dengan bekam limpah? Ya, baik. Mungkin ya Pak. Bagi penderita diabetes tipe 1 itu kalau saya menganjurkan 2 pekan sekali. 2 pekan sekali dengan titik yang berbeda. 3 titik aja nggak apa-apa. Itu sudah bagus. 2 pekan sekali, 3 titik prioritas. Tapi titik yang berbeda ya, titik yang berbeda. Misal pekan tanggal 1 misalnya, tanggal 1 bekam di titik Al-Ahdain sama Al-Kahil ya, 3. Kemudian di tanggal 14 mau bekam lagi boleh Azhar Ala sama Masoti gitu. Jadi beda titik. Dan ingat tadi sebelum bekam harus dicek gula darahnya ya, dan jangan pakai insulin dulu. Takutnya terjadi hipoglikemi karena dia diabetes tipe 1. Itu resiko hipoglikemi memang. DM tipe 1. Itu. Selanjutnya Pak, kalau pasien DM itu sebelum bekam, apa boleh dianjurkan puasa dulu? Ya, kalau saran saya, karena takut resiko hipoglikemi ya, kalau pada pasien yang bukan DM, bagus mau puasa dulu. Tapi kalau pasien DM, baiknya jangan. Ya, jangan. Ada pasien DM sebelum bekam puasa dulu jangan.
Karena takut tadi hipoglikemi. Hipoglikemi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan ya. Bukan berarti pasien DM itu kemudian gula darahnya tiba-tiba turun itu bagus, bukan. Justru itu yang bahaya. Karena bahayanya adalah resiko terbesar pada pasien diabetes itu adalah komplikasinya hipoglikemi. Oh bahaya itu sekali, bahaya. Untuk menaikkannya susah. Ya, jadi itu bahaya, resikonya tinggi. Jadi saran saya jangan puasa dulu bagi penderita diabetes kalau mau puasa. Mau bekam, maaf. Baik. Kemudian untuk tusukannya Pak, itu kira-kira pada tiap titik berapa yang bisa diberikan atau mungkin hanya sekiranya saja? Ya, untuk amannya sih amannya 10 sampai 15 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau saya menghitung itu biasanya 10 titik sampai 15 tusuk itu. Bisa. Berarti 10 sampai 15 ya Pak ya? Ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk sebelum Ya, bagus ini. Jadi sebelum bekam baiknya kasih minum madu hangat aja dulu untuk mengurangi resiko terjadinya hipoglikemi ya Bapak Ibu. Habis bekam, sebelum bekam sama setelah bekam minum madu ini bagus. Tapi madu ini madu yang benar-benar ya, madu bukan di madu, madu yang benar maksudnya. Madu ya madu lah jelas jelas ada kejelasannya lah. Iya, madu benar atau enggak. Takutnya nanti kalau madu-maduan juga malah isinya gula kan, malah naik tinggi nanti. Tuh. Ya. Baik Pak Aris. Atau ini bagus sebenarnya. Kalau enggak ada madu, air tebu itu bagus dia. Air tebu itu juga bagus. Air tebu berarti bisa dikonsumsi juga Pak sebelum ini, sebelum dibekam ya? Bisa. Apa ada bedanya Pak? Kan tebu juga mengandung gula gitu ya Pak? Beda. Maksudnya tebu dengan gula Gulanya lainnya? beda gulanya. Gulanya beda. Kalau gula udah jadi gula pasir itu sudah mengandung banyak hal lah ya. Jadi sulit untuk dijelaskan. Jadi intinya beda. Gula pasir itu beda dengan tebu. Tebu juga bagus diolah-olah ya Pak? Orang asma. Kalau menderita penyakit paru-paru bagus minum tebu. Baik, berarti pilihannya ada bisa madu ataupun tebu bisa dikonsumsi sebelum bekam ya Pak ya untuk menghindari adanya hipoglikemi. Nah, selanjutnya ini untuk pasien DM sejauh mana bahayanya hipoglikemi setelah pembekaman? Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, tadi di artikel sudah saya sampaikan ya, ketika bekam itu ada penurunan yang signifikan ya, pada pasien diabetes ya gula darahnya. Makanya tadi saya berikan batas aman yaitu batas minimal pasien DM itu 120 ya, minimal banget itu. Kalau titik amannya 150 sebenarnya ya 150. Nah takutnya adalah setelah bekam tiba-tiba kemudian turun 50 misalnya jadi 100. Orang yang biasa gula darahnya tinggi, misal 200 atau 250 ya, pasien DM itu. Ketika dia gula darahnya 100, langsung lemes dia. Itu namanya hipoglikemi. Lemes dia. Beda dengan orang normal. Misal saya yang semoga Allah lindungi tidak ada diabetes gitu ya. Gula darah 100 itu aman ya, masih kuat. Tapi pada pasien DM lemes dia. Gula darah 100 malah gitu. Jadi makanya di sini loh hati-hatinya. Makanya tadi diukur dulu. Jangan sampai pasien DM kemudian gula darahnya stabil kok berapa 100. Langsung dibekam. Turunlah dia jadi 80, jadi 70 bahaya. Ya. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya ini loh Bapak Ibu, saya minta tolong banget beli alat lah ya, alat GDS itu. Gitu. Gitu, Bi. Jadi untuk menjaga kehati-hatian juga ya Pak ya, harus dicek. Nah, selanjutnya Pak, untuk pasien DM itu cenderung sering terjadi demam atau meriang. Ya. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya, itu proses yang terjadi dalam tubuhnya ya. Biasanya bukan demam, bukan meriang, bukan demam biasanya, menggigil. Dia lebih sering menggigil. Ya.
karena metabolisme di dalam tubuhnya sudah bermasalah dia. Jadi dia kekurangan energi, menggigil, nah itu untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Itu biasanya sering menggigil kedinginan. Kalau dia demam, demam itu kan biasanya karena infeksi bisa jadi ya. Nah mungkin karena memang imunitas pada pasien DM itu sangat sangat rendah sekali, jadi mudah terjadi infeksi. Kalau apa namanya menggigil itu memang sering, itu gejala umumnya juga sering terjadi menggigil pada pasien diabetes. Itu. Baik, sepertinya pertanyaan di room chat sudah habis, Pak, dibahas. Mungkin kami berikan kesempatan kepada peserta bisa bertanya langsung. Jika ingin bertanya langsung, kami persilakan, Bapak Ibu. Di sini masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Ya, monggo jika ada bisa resen Bapak Ibu, cerita pengalamannya juga boleh menangani pasien DM. Yuk kita sharing bersama. Ya, mungkin tadi yang bertanya kenapa tidak boleh GDS lebih dari 300 dibekam atau mungkin pernah membekam pasien dengan lebih dari 300, mungkin bisa sharing juga Bapak Ibu, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya bertanya mengapa pasien DM dengan GDS di atas 300 tidak boleh dibekam. Kebetulan pasien itu ibu saya sendiri, jadi waktu itu memang gulanya tinggi karena sebenarnya sudah rutin dibekam. Cuman mungkin ya karena sudah komplikasi, banyak faktor, kemudian naik turun begitu. Nah, qadarullah ketika saya cek itu memang tinggi, saya bekam gitu dan turun mungkin sekitar 40 sampai 50 GDS-nya gitu. Ya, karena memang saya nggak tahu kalau di atas, kalau terlalu tinggi tidak boleh dibekam ya, karena pikir saya dibekam biar turun begitu. Saya beberapa kali melakukan bekam itu begitu. Ya, bagus Bu. Jadi memang bekam tadi pengalaman Ibu Suryani, bekam kemudian turun ya gula darahnya ya, alhamdulillah memang turun sampai 40-50 ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi memang bekam itu bagus untuk menurunkan gula darah. Cuma tadi ya, sekali lagi kita harus hati-hati. Karena gini, ketika gula darah pasien di atas 300, itu biasanya akan terjadi vikositas darahnya itu meningkat ya. Jadi sangat kental sehingga oksigen itu berkurang. Nah, ketika oksigen berkurang, itu nanti akan terjadi resiko ketidakcukupan kebutuhan oksigenasi ini kepada sel-sel kulit di sekitar gitu. Nah, takutnya adalah ketika terjadi luka nanti susah sembuhnya gitu. Itu ya, itu makanya yang ditakutkan menghindari itu. Tapi kalau memang itu dilakukan kok aman, ya alhamdulillah itu bagus itu. Ya, ya mungkin karena keluarga sendiri ya, jadi saya berani. Kalau untuk pasien memang kita ya alhamdulillah belum pernah ada pasien yang gula sampai katakanlah 400 di atas 300 gitu untuk pasien DM. Kemudian memang alhamdulillah ketika kita sering observasi luka itu memang ya lebih mudah sembuh walaupun apa ya sering naik turun tinggi gitu. Alhamdulillah kalau ada luka itu misalnya kesandung gitu ya, itu alhamdulillah bisa sembuh gitu, alhamdulillah nggak sampai teman. Ketika dibekam tuh juga apa namanya bekas bekamnya itu juga misalnya ya wajar seperti pasien yang kita sekitar 1 minggu gitu sudah sembuh gitu. Makanya tetap berani saya membekam gitu. Cuman tadi jadi agak khawatir juga dengan pernyataan Pak Aris tadi itu. Makanya saya bertanya. Kalau memang Ibu yakin nggak apa-apa Bu. Kalau memang pengalamannya sudah ini nggak terjadi karena gini, daya seseorang itu berbeda-beda Bu. Mungkin itu pas ibunya itu kuat gitu loh. Jadi tubuhnya bagus. Tapi mungkin ketika Ibu menjumpai nanti pasien yang lainnya gula darah tinggi itu bisa jadi berbeda gitu. Makanya tadi ambil titik amannya. Tapi kalau untuk ibunya sendiri tadi, ini nggak apa-apa kok, tuh silakan kembali lagi ke Ibu. Kemudian ini, kenapa kok pasien rutin bekam itu bisa mempermudah penyembuhan luka pada pasien
DM ya kalau terjadi luka. Karena ini tadi ada teori NO Bapak Ibu, nitric oxide ya. Jadi NO-nya itu keluar banyak. Nah, NO ini apa toh? Untuk melancarkan peredaran darah. Dia membuka jalur peredaran darah. Namanya vasodilatasi pembuluh darah. Ketika vasodilatasi sehingga aliran darah lancar, oksigenasi bagus juga sehingga akan memenuhi kebutuhan nutrisi, oksigen, dan glukosa untuk saraf-saraf dan sel-sel di area kulit itu sehingga nanti akan mempercepat nih proses penyembuhan gitu. Makanya tadi bagus untuk bekam. Tapi jangan membekam di area gangrennya ya, lukanya jangan. Oh iya. Satu lagi Pak, karena sering apa ya merasa kalau habis dibekam enak gitu, bahkan titik-titik yang ekstremitas juga minta dibekam juga gitu. Ya. Ya, karena kita melihat selama ini juga alhamdulillah tidak ada masalah, jadi ya selama ini kita bekam juga misalnya daerah kaki gitu, tapi ya paling 1-2 titik aja gitu. Ya. Jadi evaluasi artinya harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Kalau bekam kering nggak apa-apa Bu. Kalau bekam kering nggak apa-apa. Lebih cenderung aman bekam kering kalau di area ekstremitas daripada bekam basah ya. Kalau ekstremitas loh ya. Kalau punggung bagusnya bekam basah. Itu. Iya itu saudara saya bekam basah juga karena minta. Jadi iya. Kalau habis bekam basah tuh enteng enak begitu. Masya Allah. Tapi memang tidak sering sih, artinya tidak kemudian rutin misalnya sebulan berapa kali itu enggak. Jadi kita sesekali aja gitu. Ya alhamdulillah itu bagus, itu berarti respon dari pasien, dari ibunya jenengan itu bagus masih. Usia berapa Bu? 62. Ya. Nah itu masih bagus untuk diberikan kelebihan oleh Allah, itu bagus. Kondisinya masih bagus. Ya. Ya, alhamdulillah juga herbal walaupun mungkin belum maksimal masih bisa masuk gitu. Walaupun belum mungkin belum maksimal yang pas semuanya, tapi ada yang bisa masuk gitu. Mungkin itu salah satu yang membantu recovery-nya juga lebih cepat mungkin ya, Allah alam. Yeah. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun Pak. Ini ada pertanyaan B, izin pasien GDS 580 tidak ada keluhan apa-apa. Nah ini yang bahaya justru Bapak Ibu. Ya, GDS 580 tapi nggak ada keluhan apa-apa. Jadi gini, tubuh itu sebenarnya punya ambang batas ya, sehingga ada alarm. Tubuh yang bagus itu punya alarm. Ya, tubuh yang bagus itu punya alarm. Nah, alarm ini bisa hilang itu kenapa? Karena banyak radikal bebas yang terlalu banyak menumpuk sehingga nggak punya alarm lagi. Sehingga tiba-tiba mah jelek. Nah, gitu. Jadi kan ada orang yang tiba-tiba dia langsung stroke. Nah, tiba-tiba penyakit jantung, tiba-tiba udah stadium sekian lah gitu, tanpa ada alarm. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu justru. Ya. Biasanya gini, mohon maaf dengan sangat jika ada salah satu ahli hisab nih. Mohon maaf dengan sangat. Biasanya para ahli hisab itu alarmnya perokok. Perokok ya. Perokok itu alarmnya itu sudah agak-agak kurang bagus, alarmnya kurang bagus sehingga dia akan merasa saya sehat terus kok gitu. Karena saya nggak pernah nih pegel-pegel meskipun tensi tinggi, nggak pegel-pegel dan lain sebagainya. Karena alarmnya tadi loh. Nggak rusak. Nah, tiba-tiba nanti akan itu biasanya ini dari beberapa artikel yang saya baca. Gitu biasanya gitu. Begitu juga ini dengan orang yang sering bekam kok tiba-tiba sedikit-sedikit merasa pegel ya, merasa capek ya, gitu ya. Kok ini 1 bulan badan saya udah pegel-pegel, itu alarm yang bagus Bapak Ibu. Dihidupkan alarmnya karena sudah saatnya tubuhku menagih haknya nih untuk dirilekskan sehingga akan mengurangi penyebab penyakit-penyakit yang akan menimbulkan penyakit gawat nanti gitu. Jadi itu alarm yang bagus. Nah, kembali lagi pada pasien 580 tanpa gejala. Ini yang hati-hati justru itu. Ya. Baiknya jangan dibekam, Bu. Tetap jangan dibekam meskipun tanpa gejala. Karena indikator kita adalah biomekanikalnya. Yaitu ini GDF-nya, gula darahnya. Ya, labnya, hasil labnya itu adalah ini
sekarang itu hasil lab itu menjadi indikator yang kuat, menjadi alat ukur yang kuat, bukan keluhan. Gitu. Jadi tetap tidak boleh dibungkam. Ini ada dari Pak Rahmat. Kami yang ikut pelatihan saat ini, apakah akan didapat? Oh, dapat Pak, jelas. Jadi setelah ikut ini kan member nanti di webinar selanjutnya ada harga khusus. Ada harga khusus. Untuk yang webinar saraf tadi 150 itu jadi 100 diskonnya. Nah, lumayan kan? Nah, silakan nanti ikut webinar saraf itu, kemudian dapat voucher lagi Pak kalau ikut pelatihan bekam ya, dapat voucher 200.000. Oh, kurang apa coba ya? Kita kan kekeluargaan gitu ya. Ya, baik. Ya, benar sekali Pak Aris. Jadi yang ikut pelatihan saat ini, insya Allah bagi yang baru bergabung ya dengan High In Care, insya Allah selanjutnya akan bisa menjadi member High In Care. Bapak Ibu nanti silahkan bisa japri ke saya ataupun Pak Hilmawan untuk bisa diberikan link grupnya. Nanti Bapak Ibu yang baru bergabung bisa silahkan join ke grup. Nah, di dalam grup tersebut insya Allah akan ada informasi terkait dengan promosi maupun juga agenda-agenda dari High In Care. Nah, karena waktu sudah 9:30 lebih ya Pak Aris, mungkin kita cukupkan saja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti insya Allah akan dibahas lagi di grup untuk selanjutnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita semua di sini pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, barokah dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, kami selaku panitia tim dari High In Care mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah setia untuk mengikuti agenda-agenda dari webinar High In Care. Sekali lagi kami ingatkan kembali, tidak lupa kami ingatkan terus-terus ya Bapak Ibu sekalian agar semangatnya juga semakin meningkat ya. Minggu depan insya Allah, minggu depan akan ada webinar kembali terkait dengan kita akan membahas sistem syaraf. Nah, berkaitan dengan penyakit-penyakit stroke. Oke, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak guys. Selamat beraktivitas kembali. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Aris. Semoga Ya Pak Aris, terima kasih banyak.